Saya kan anu teh ieu Bu anu raw opek teh ieu teh itu kan sadayana teh tos kosong. Karena kan anu kabirna dilebetan ku SPK keluarkeun lah tos muncul lah itu SPK-nya Bu. Anu dimusnahkeun tahun sabaraha? Di tahun 2008 lebih ke 2014. Tapi anu seureum mah kan 2011. Ya nana. Dan terus aja 80 genep. Bok, pinten ya nana Bu. Dan dia sementara mau kosong. Kayak namun tacan di lebatan kita ya nana tuh. Jadi anu ieu mau diusulkan pemusnahan. Mohon. Tayana abdi sareng teman-teman majeng karena proposal Bu. Proposal teh ajarna teh di 2010. Ya nana, lebih ke 2015. Saya sadayana. Teh eta teh nu arsip anu misalna eta kan aya misalna proposal teh samanya. Misalna aya 3x4. Kan udah dikeun mah hiji we, eta diduruk modana. Anu ya nana Bu anu nanti aya kan eta temun anu aslina dicanak anu fotokopianana di musnahkeun. Teu naon kan? Teu naon. Iya. Wong teh sembarangan musnahkeun. Maksud teh. Iya. Teu aya nu penting. Aya terus kan proposal sok aya 2 aya 3 Bu. Proposal awal, proposal pencairan, sekarang LPJ anjeunna. Proposal awal, proposal pencairan, terus laporan itu si kelompok gitu. Ya kan. Laporan kelompok. Tapi anu hiji ge ku abdi tetapnya dicatat dari sana. Teh eta teh bisa saeun teh satu bendel. Mohon satu bendel. Satu misalnya kita naon ngaran teh kelompok satu kelompok mohon mana itu. Ya. Terus di list. Tadi di aya daftarna. Nah, tadi daftar seperti itu bayarannya. Ono 2 kieu. Ayo proposal tadi proposal awal. Saya proposal Yuk masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Pak. Izin Bu, kami mau melaporkan kami mempunyai rencana kegiatan untuk pemusnahan arsip yang ada di unit kearsipan DKPP untuk periode tahun 2008 sampai 2014. Itu arsipnya aja itu arsip keuangan Bu. Sebanyak yang telah kita laksanakan itu sebanyak 88 box dan 803 berkas. Adapun prosedur pemusnahannya Bu, kami bisa melakukannya sebagai bahan dari tata prosedur pemusnahan arsip, yaitu mengacu kepada Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang penyusutan arsip. Dan jadwal retensi arsip yang menjadi pedoman buat kami Bu, yaitu Pergub Jabar nomor 11 tahun 2011 tentang JRA, yaitu JRA Kepegawaian dan Keuangan Bu. Adapun untuk susunan dalam membuat usulan musnah itu yang pertama Bu, ada 9 jalur. Yang pertama itu pembentukan panitia, yaitu penilai yang ditetapkan berdasarkan keputusan gubernur. Alhamdulillah kami telah melaksanakan Bu. Yang kedua itu penyaksian arsip inaktif oleh arsiparis ahli muda, yaitu kami dan teman-teman dan tim yang ada di sekretariat. Pada tahap pelaksanaan ini diikuti dengan surat perintah dari pimpinan DKPP sudah saya laksanakan Bu. Yang ketiga itu pemberkasan arsip usul musnah. Alhamdulillah sudah saya laksanakan dan insya Allah ini akan usul musnah ini akan diinikan bulan Juli sampai Agustus Bu. Juli sampai Agustus ya. 2025 Bu, mudah-mudahan. Yang keempatnya yaitu penilaian arsip Bu yang diusulkan musnah oleh arsip muda. Arsip muda ini di KPP kan belum ada, jadi kita meminta bantuan ke Diskusibda. Yang kelima, verifikasi persetujuan pertimbangan pemusnahan arsip oleh ahli media, sama itu juga dari Diskusibda Bu. Yang keenamnya yaitu persetujuan pemusnahan, yaitu persetujuan pemusnahan dari pimpinan pencipta arsip, yaitu Bapak Gubernur Bu.
sekarang lagi diproses untuk surat permohonannya. Yang ketujuh itu penataan arsip yang akan dimusnahkan, yaitu daftar arsip untuk yang dimusnahkan untuk diketahui sama Bapak Gubernur. Yang kedelapan itu tahapan pelaksanaan pemusnahan arsip di lingkungan DKPP yang insya Allah akan dihadiri oleh Biro Hukum, Inspektorat, dan Dispusibda. Semua saksi-saksi menandatangani daftar barangnya, berita acaranya, Bu. Yang kesembilan itu seluruh dokumentasi pemusnahan ini akan kami simpan di unit kearsipan DKPP dan akan menjadi arsip vital dan akan saya laporkan ke Andri. Untuk selanjutnya, Bu, saya mohon dukungan dari Ibu dan bantuannya untuk kelancaran pemusnahan ini, Bu. Sekian dari kami, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, siap Kang Bud. Ya, kita support ya itu karena SK sudah ini Bu. Juga ya SP sudah dibuat. Ini apa namanya, kerjakan sesuai dengan rencana. Nanti kan Kang Budi sama tim buat program kegiatannya, rencana skedulnya dari hari apa, kemudian tanggal berapa sampai berapa. Seperti tadi kan kita Juli Agustus itu sudah ada selesai pemusnahan ya. Nanti untuk pemusnahan arsip di DKPP-nya mudah-mudahan cepat terwujud. Amin. Ya pokoknya solid dengan tim arsip, dan kita punya target untuk memusnahkan arsip yang seperti yang Pak Budi udah disampaikan. Ya, terima kasih Bu. Dilujang ya. Selamat. Ya. Izin Bu melaporkan, saya akan menyerahkan arsip statis hasil penyeleksian dari kemarin yang sama rekan-rekan yang untuk khusus musnah. Sekarang kami menemukan arsip statis berupa itu Bu, daftar-daftar yang dan daftar-daftar arsip yang dihasilkan oleh unit kerja, Bu. Ya, diantaranya ya itu yang telah habis masa retensinya, yang dimana arsip itu bisa diserahkan ke Dispusibda. Adapun dalam ketentuan penyerahan arsip statis tersebut, sebagaimana prosedurnya tidak jauh berbeda dengan yang pemusnahan, Bu. Karena itu yaitu tadi pembentukan panitia penilai yang ditetapkan oleh pimpinan Gubernur Jawa Barat. Yang kedua penyeleksian arsip. Yang ketiga pembuatan daftar usul serah. Yang keempatnya itu penilaian arsip yaitu oleh Dispusibda. Yang kelimanya pemberitahuan akan melaksanakan penyerahan arsip. Kami sudah bersurat ke Dispusibda dan insya Allah kata orang Dispusibda balasannya lagi menyusul, Bu. Yang keenamnya itu verifikasi persetujuan pertimbangan, Bu. Apakah arsip itu masuk ke kategori statis atau dinamis gitu, Bu, ya ininya. Yang ketujuhnya yaitu persetujuan penyerahan arsip statis. Kalau sudah diverifikasi ada nanti persetujuan dari Dispusibda. Yang kedelapannya itu arsip yang diserahkan. Daftar arsipnya, Bu. Ada, kami sudah membuat. Ya kurang lebih ada 35 berkas, Bu, yang ininya. Yaitu mungkin yang ke-10-nya itu kesimpulannya, Bu. Seluruh dokumentasinya BAST dan berita acara yang lainnya akan saya simpan sebagai arsip kita, Bu. Dan ini untuk selanjutnya hasil penyeleksian juga karena kan kita menemukan arsip vital, Bu. Yaitu arsip vital itu kayak arsip tanah dan bangunan, cuman di kita itu saya kemarin baru menemukan fotokopiannya dan saya sudah konfirmasi ke BPKAD, aslinya ada di BPKAD dan PPKB dan PPKB kendaraan, cuman itu PPKB kendaraannya dari perolehan APBN, Bu. Jadi itu yang kami peroleh dalam kemarin selama penyeleksian arsip inaktif, Bu. Dan untuk ininya pengelolaan arsip vital ini mencakup berbagai kegiatan, Bu, yang meliputinya itu pembentukan tim, sama pembentukan timnya dengan yang satu tim dengan yang pemusnahan itu. Yang kedua pendataannya itu sudah kami laksanakan. Pengolahan hasil pendataannya, Bu, nanti hasil pendataannya akan kita di scan dan dibikin arsip double arsip gitu, Pak, itu namanya ya. Penggandaan arsip, Bu. Terus yang keempatnya itu penentuan arsip vital. Penentuan arsip vital yaitu tadi menunggu dari Dispusibda. Tetap kita menunggu hasil dari Dispusibda, Bu. Yang kelimanya itu
penyusunan daftar arsip vital sama pelindungan arsip vital ya. Ini untuk pelindungan arsip vital kami menyimpannya di piling kabinet Khusus yang tahan api 4 jam Bu, dan sudah memakai kunci, ada kuncinya alhamdulillah, dan disimpan di berkas keuangan sebagian Bu yang PPKB itu ininya. Kalau yang untuk arsip fotokopian itu kita simpan di piling kabinet. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan untuk arsip vital dan penyerahan arsip statis. Untuk penyerahan arsip statis sudah ada BAST-nya dari Disposida, dan ini semua ada daftar berkasnya Bu. Nanti bisa diperlihatkan Bu. Ya mungkin dari kami cukup sekian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali Kang, itu terkait dengan arsip vitalnya. Itu kan ada data-data kita yang aset-aset ya, itu kan mungkin kemarin itu banyak waktu kita pindah dan segala rupa ya, nitip bisa pas waktu melaksanakan istilahnya pengarsipan itu ada berkas-berkas yang itu sebenarnya sangat perlu gitunya. Terus sama kita terabaikan gitu. Tolong dilihat satu persatu, termasuk juga ada tanah yang pengangonan dan segala rupa yang memang biasa kita ke kabupaten kota bisa. Nah jadi pas pelaksanaan itu sebagai kesempatan kita juga sampai mudah-mudahan ada misalnya arsip-arsip yang selama ini kita cari ada di sana. Ya, mudah-mudahan Bu, insya Allah. Minta mohon dukungan dan bantuannya Bu. Pokoknya Bismillah kita ini laksanakan. Atur nuhun Ibu. Siap. Waalaikumsalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, izinkan saya di sini akan memberi penyuluhan, istilahnya bukan penyuluhan ya, kita sama-sama belajar mengenai anti korupsi dan pengendalian. Tapi sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Budiman, saya arsiparis ahli pertama di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan di Sekretariat. Korupsi di Indonesia adalah masalah serius yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi yang bisa merugikan negara, menghambat pembangunan. Terdapat berbagai jenis korupsi termasuk kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan berbuat curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Di sini ada undang-undangnya. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat 1 menerangkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau denda atau 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Untuk pasal 3, setiap orang yang secara melawan hukum, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, atau dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta, dan paling besar 1 miliar. Kita sebagai PNS, kita jadi sorotan masyarakat dalam masalah korupsi, apalagi kita pakai baju coklat, pakai korpi. Jadi disangkanya kita itu satu komplot, tukang korupsi. Padahal mudah-mudahan ya kita jangan sampai ini. Ini yang bisa merugikan negara. Yang pasal 2, setiap orang yang secara wilayah hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup yang tadi. Yang udah pasal 3.
tindak pidana korupsi yang tadi sudah saya jelaskan, dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 Junto tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Tipikor berdasarkan pasal-pasal tersebut. Korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, yaitu suap, menyuap, penggelapan dana jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam PBJ, dan gratifikasi. Ini sudah dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Ini sudah yang tadi, suap, gratifikasi dan pemerasan, penyuapan, tindak korupsi, ada meeting, ada minta dengan pemaksaan, pemerasan. Nah ini suap, pemerasan dan gratifikasi. Unsur pokok gratifikasi, pemberi, sanksi, pidana, penerima. Ini semua ada undang-undangnya. Ya ini perbedaan suap dan gratifikasi. Suap yaitu ada pertemuan tertentu. Yang kedua ada kesepakatan pemberi dan penerima yaitu kayak transaksi. Yang ketiga mengubah keputusan atau perilaku penerima. Dan yang keempat ada niat jahat telah saat penerimaan. Contohnya, mohon maaf bukan ini ke Dinkes ya, oknum pegawai Dinkes menerima sejumlah uang dari farmasi untuk memasukkan obat tertentu. 2. Oknum pegawai Dinkes menerima uang untuk meloloskan izin praktek rumah sakit atau dokter. Ini untuk suap. Sekarang untuk gratifikasi. Yang pertama, tidak ada pertemuan tertentu, tidak ada kesepakatan atau pemberi penerima, yaitu transaksi, belum tentu mengubah keputusan atau perilaku penerima. Yang keempat, belum ada niat jahat saat menerima dan dianggap ada setelah 30 hari. Contohnya, oknum pegawai Dinkes menerima hadiah liburan dari si pengirim obat-obatan tersebut setelah obat masuk ke puskesmas. Yang kedua, oknum pegawai Dinkes menerima uang terima kasih setelah izin praktek. Jadi kita mendapatkan ucapan terima kasih juga, ini bisa masuk gratifikasi. Ini perlakuan terhadap gratifikasi. Gratifikasi bisa ditolak atau menerima, tapi nanti bisa dilaporkan ke pimpinan kita. Kalau misalkan orangnya tetap memaksa untuk menerima itu, kita terima, tapi laporkanlah ke pimpinan atau enggak ke KPK. Ini jenis hadiah, bisa yang bertujuan menjilat atau mengambil hati pejabat publik, sehingga diharapkan memperoleh perilaku khusus di kemudian hari, yaitu apresiasi ungkapan terima kasih atas layanan yang diberikan pejabat publik. Tuh, itu apalagi kita ada di pengurus barang ya, banyak yang berhubungan dengan orang luar ya, banyaklah ada gitu ya. Sedikit sih itunya mah cuman ngajak makan, cuma itu kan masuknya gratifikasi. Nah ini jenis hadiah. Hadiah dalam kegiatan bisnis sebagai prestasi institusi dan diproduksi secara massal. Yang kedua, hadiah sebagai wujud penghormatan dari instansi satu kepada instansi yang lainnya. Hadiah ini cukup dilaporkan kepada pimpinan. Jadi tidak usah langsung ini, karena ini kan termasuk kayak penghormatan. Setiap gratifikasi harus dilaporkan. Bentuk pemberian, penerimaan, penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib dilaporkan. Yaitu tadi bisa dilaporkan ke pimpinan atau ke KPK. Nah ini gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Menurut surat edaran KPK nomor B.13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal himbauan terkait gratifikasi. Ini yang pertama, diperoleh dari hadiah langsung, undian, diskon atau rabat, voucher, poin, rawat yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan. Yang kedua, diperoleh karena prestasi akademis atau non-akademis dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan. Masih banyak lagi. Yang C, diperoleh dari keuntungan penempatan dana
Yang D diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi pegawai negeri, yang tidak melanggar konflik kepentingan dan kode etik pegawai dengan izin tertulis atasan langsung. Yang F-nya diperoleh dari hubungan keluarga, ya ini kayak warisan gitu ya, dalam garis keturunan lurus 1 derajat atau dalam garis keturunan samping 1 derajat. Itu hitungan waris mewaris. Yang G diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana huruf F dan G terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan, anak ulang tahun, kegiatan keagamaan, adat tradisi, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan minimal batas nilai setinggi-tingginya 1 juta per orang. Yang H diperoleh dari pihak lain terkait dengan musibah atau bencana, bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan organisasi, yaitu setinggi-tingginya 1 juta. Jadi kalau kita mendapat 1 juta di hadiah perkawinan atau sunatan itu, kita bisa diterima. Kalau lebih dari 1 juta bisa dilaporkan. Yang G diperoleh dari kegiatan resmi, kegiatan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat, dan plakat. Ya ini kalau ya seminar kit ini mah masih bisa gitu. Yang H diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan, sajian, jamuan berupa makanan dan minuman. Yang I pemberian hadiah antara sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi-tingginya 300.000 per orang pemberian. Yang J penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi dan tidak berhubungan dengan jabatan serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, ini kita wajib menolak. Sikap terhadap gratifikasi yaitu bisa menolak dan bisa diterima, tapi dengan penerima ini kita harus melaporkan kepada KPK dan pimpinan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya dari pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.